kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih berkumpul pada saat ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultum tentang surga bagi mereka yang ikhlas. Saudara-saudaraku, keikhlasan adalah kunci untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh balasan besar di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Kita tanamkan sifat keikhlasan dan jalani kehidupan dengan kesadaran dan ketulusan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya. Akhirnya marilah kita berdoa agar menjadi hamba yang ikhlas dan memperoleh surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran mulai, Ibu akan melaksanakan terlebih dahulu ya. Al-Jazira, Alika, Zika, Hadi, Ipa, Marisa, Mega, Muhammad Maulana Hakim, Najwa, Nur Rahmat, Farizki, Raina, Salsa, Siti Fatimah, Tasya Aulia, Tira, Widiawati, Ade Satria, Albar, Alka, Hafid, kenapa absen? Lebki, Niko, Mira, Muhammad Rafa, Muhammad Rafli, Nur Bisa, Faiz, Rahmat, Saifuddin, Tasya Laila, Lega, Wildan, Yanti. Ya, alhamdulillah yang tidak hadir 2 orang, mudah-mudahan besok bisa belajar seperti biasa ya. Jika ada kepentingan kalian lebih baik mengirim surat menginformasikan ke sekolah bahwa kalian sakit atau izin.
yaitu memberi petunjuk tentang langkah-langkah, metode atau cara pembuatan sesuatu. Nah, di sini gua akan menampilkan video tentang text prosedur. Sebelum nonton, kalian bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Gitu. Sekarang kita akan belajar text prosedur. Ada definisi. Yang kedua ada example, contoh. Yang ketiga ada purpose, yaitu tujuan. Yang keempat adalah generic structure. Yang terakhir adalah language structure. Oke, kita ke yang pertama tentang definition. Apa sih itu procedure text? Nah, procedure text adalah text that explain how to do or make something step by step. Jadi, teks yang menjelaskan bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu, ya, how to do or do. Cara melakukan atau membuat sesuatu, ini yang harus paling penting adalah step by step. Jadi, yang membedakan antara procedure text dan juga tips begitu, ini adalah step by step. Kalau tips biasanya Pak step by step, langkah-langkahnya dibolak-balik boleh. Tapi kalau procedure ini harus utuh. Kalau kamu melakukan langkahnya misalnya langkah 7, kamu pindah begini ke depan, ini bakal berantakan. Nah, ingat ya perbedaannya ya antara procedure text sama tips. Jadi procedure text itu harus melakukan sesuatu step by step. Karena ininya step by step. Contohnya seperti apa sih? Contoh. Kalau proses itu apa? Apa yang maksudnya proses teks tadi? Langkah untuk membuat sesuatu. Contohnya gini, kalau kalian ingin membuat omelet, apa tuh omelet? Telur. Omelet membuat telur dadar. Kalau langkah-langkahnya salah, misalkan gagal telur dipecahkan, bisa nggak? Tidak. Pertama mungkin kalian akan menyiapkan apa? Teflon baru dipanaskan. Terus ada tempat apa? Tahu kecil untuk memotong telur. Baru langkah-langkah. Kalau langsung telur dipecahkan ke dalam wajan, itu bukan omelet. Tapi itu apa? Belum sabri, ya. Jadi langkah-langkahnya harus berurutan, benar. Bisa kita ketemukan di recipe atau resep makanan. Ya, kalau kamu nanti nemuin teks tentang resep makanan, dan yang paling penting tadi kata kuncinya adalah ada step by stepnya. Jadi nanti kalau kamu nemuin teks kok ada step-stepnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya steps. Ini namanya adalah procedure text. Biasanya contohnya berupa step. Contoh yang lain adalah ini how to make strawberry pancakes, ya. How to make. Jadi judulnya udah jelas how to make. Ada step-stepnya 1, 2, 3, 4. Ini namanya adalah step-stepnya. Jadi kalau udah jelas ada step-stepnya, berarti ini adalah procedure text. Jenis procedure text yang kedua adalah manual. Jadi how to use something or how to operate something. Jelas meskipun tidak ada ingredients-nya, meskipun tidak ada bahan-bahannya, tapi di sini step-stepnya nih 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai di sini. Kenapa ini juga termasuknya procedure text? Kenapa? Karena ada langkah. Kalau tadi membuat makanan tentunya ada bahan dan alat. Tentunya ada langkah. Tapi kalau ini how to use washing machine, bagaimana cara mencuci di mesin, itu ada langkah-langkahnya. Jangan sampai ketika kalian mencuci dengan mesin langsung diputar tanpa memberikan air, tanpa memberikan mesin, itu adalah yang salah. Tentunya kalau mencuci dengan mesin cuci harus mengikuti tahapan ini. Kalau ada step-stepnya, ini berarti adalah procedure text. Sampai di sini kan ya teman-teman ya. Kalau
procedure text itu ciri-cirinya kalau kamu kepilih teks itu ada step-stepnya 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah procedure text. Next, what is the purpose? Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah to show or to tell or to explain how to make. Kata kuncinya adalah show, tell, or explain how to make. Ini biasanya ada di resep makanan, ya, how to make class. Next, to make people know how to do something properly. Jadi untuk membuat orang untuk bisa melakukan suatu hal dengan benar. Nah, ini biasanya di maple. To explain how to use, ini juga sama. To explain, lagi-lagi to explain. Yang terakhir adalah to give guidance in using certain appliances. Sekarang kita ke unit structure dan juga language feature. Susunannya dan juga ciri-cirinya di dalam procedure text itu ada apa saja sih? Kita langsung ke contohnya saja. Yang pertama kita ke unit structure-nya dulu. Ada how to make fried rice. Ini namanya adalah goal. Terus yang pertama ada goal-nya. Goal ini biasanya ada pada judulnya. Yang kedua ada ingredients. Ini adalah materialnya. Dan yang terakhir ada step-stepnya. Ini adalah step. Jadi unit structure dari procedure text ada 3. Yang pertama ada goal. Yang kedua ada material. Yang ketiga ada step. Lalu bagaimana? Nah, jadi James ada 3. Pertama ada goal, kalau itu adalah judul. Artinya kalau membuat sesuatu, misalnya kalau punya itu, ini akan yang kita buat apa? Kita membuat apa? Disebutnya dengan goal. Material itu adalah bahan. Dan yang terakhir step yaitu langkah. Jadi namanya dari structure. Dengan language features-nya. Yuk kita lihat. Yang pertama ada kata first, second, third, after that, then finally. Ini disebut dengan temporal conjunction. Nah, yang terakhir adalah language figure. Ada first apa? Pertama. Maksudnya kalau membuat langkah-langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian selanjutnya itu pertama, first, kedua, second, ketiga, third, keempat, after that, kelima, then, keenam, finally, terakhir baru itu terakhir. Nah itu adalah language figure atau temporal conjunction. Conjunction itu adalah penghubung kata. First one, hang panaskan, put letakkan, fry goreng, put letakkan, add tambahkan, put lagi. Nah, ini adalah diawali dengan verb one. Kalimat yang diawali dengan verb one namanya adalah imperative sentence. Jadi ciri-ciri dari procedure text language features-nya ini menggunakan imperative sentence, menggunakan temporal conjunction, yang kedua menggunakan imperative sentence. Ini adalah beberapa vocabulary yang biasa kalian temukan di recipe. Vocab ini biasanya ditemukan pada teks prosedur. Ini namanya imperative sentence, yaitu kata perintah. Perintah sebutkan, tambahkan, potong, sajikan, membuat, apalagi? Nah, tuangkan, itu aduk, itu semua adalah imperative sentence. Lemparkan bisa. Pertama, cut, coba baca, cut. Semua kompak, cut. Artinya slice, chop, simmer,
yang itu kata lainnya adalah mix. Kalau cincang, kok yang tidak ada artinya dengan ini apa berarti mix? Berikutnya, Kita ke soal yang ketiga. According to text, when should we act like masuk? according to text, when should we is like masuk? Menurut teks, apa yang akan ditambahkan setelah memotong jamur apa? After adding soybean meal, chili pepper, salt, and potatoes. C. After frying onion, garlic, celery, and green pepper. C. Before simmer onion, garlic, and green pepper. D. Before putting the oil and margarine. Jawabannya yang mana kira-kira? Yang mana? Jawaban kelompok 2 mana? Yang tepat. A. Kelompok 3. C. D mana? Lihat di teksnya di pinggir. Di sini ada penjelasan, lihat. Kelompok 1 mau yang mana jawabannya? B. Kelompok 1 menjawab B, kelompok 2 A. Kelompok 3 jawabannya B. Coba lihat jawabannya benar apa? Simak. Berdasarkan teks di atas, kapan sih kita sebaiknya menambahkan slice mushroom? Kita cari kata-kata add slice mushroom. Nemunya di sini ya. Add slice mushroom. Ini nemunya. Berarti kalau C ini pilihan jawabannya itu kalau tidak di kalimat sebelumnya, ya di kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya, kalimat sebelumnya dulu ada sauce onion tumis. Artinya dia jadi tumis onion garlic olive and green pepper in hot oil. Jadi harus ditumis dulu ya. Berarti setelah menumis onion. Kita coba dulu di sini. After adding soybean, oh tidak, setelah menambahkan. Bukan, jadi jawabannya salah yang A. Yang di after frying onion, garlic, and green pepper. Setelah menggoreng, benar ya, hampir sama sih. Bisa jadi. Apakah yang C before simmer? Ini adalah soybean, black pepper, and tambahkan. Berarti tidak. Before pouring the oil or margarine, sebelum. Padahal ini sudah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dan kalau B yang tepat, jawabannya sebelum menjawab, lihat di pinggirnya karena tulisannya. Ya. Selanjutnya. Spring onion, garlic, celery, and green pepper. Oke, next people, itu tadi adalah materi tentang course text. Semoga bermanfaat buat kamu. Terima kasih sudah nonton. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Saya tahu. Selanjutnya ada tugas kalian membuat teks prosedur. Teks prosedurnya tuntutannya ulang sebelum materi sebelum kalian mengerjakan. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Ada berapa tahap dalam pembuatan teks prosedur? 3. Yang pertama ada ngomong, kedua ada tiga step by step. Kalian sekarang mengerjakan ini. Siapa yang belum mengerti? Si kalian belum ingat apa? Siapa yang belum paham? Atau perlu lagi video itu lagi? Mau diulang video atau mau langsung mengerjakan? Mengerjakan. Kalian mengerjakan di kanvas. Ibu sudah menyiapkan soalnya yaitu yang kalian buat satu, baru milih satu
dalamnya